Selamat malam, nama saya Zifai John Poltak Panggabean NPM 1917051070 dari kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu PPT untuk membuat materi tentang desain dan analisis algoritma. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan isi materinya. Pertama ada Big O and Time Complexity. Yang kedua ada Recurrence and Master Theorem. Yang ketiga ada Divide and Conquer. Yang keempat ada Dynamic Programming MCM. Kelima ada Graph. Keenam ada Complexity Theory P versus NP. Yang pertama, Big O dan kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu. Time complexity adalah seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma. Sedangkan time complexity analisis adalah cara sederhana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu disebutkan dengan N, biasanya lebih dikenal dengan sebutan Big O notation. Notasi Big O. Big O notation adalah cara untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar, yaitu dengan menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang tidak berdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Notasi Big O. Nah, untuk O dengan notasi 1, constant time-nya seperti ini. Nah, lalu untuk linear time-nya, ini kita bisa lihat kalau konstan itu berarti diam, dia cuma 1 terus saja. Nah, kalau linear itu meningkat. Nah, jadi 1 plus 1 plus 1 plus 1 seperti itu. Nah, itulah notasi Big O yang linear time. Kalau constant time itu diam. Nah, lalu di sini notasi Big O, ON kuadrat. Untuk ON kuadrat ini, setiap notasi Big O-nya dikuadratkan. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Lalu untuk yang notasi Big O yang exponential time, itu notasinya 2 pangkat N. Jadi, setiap N dikali 2. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat penjelasannya. Di sini ada untuk yang O1 sama dengan konstan, lalu O log N disebutkan dengan logaritmik. Contohnya yang full balance binary search tree. Lalu yang ada notasi big ON itu linear, big ON kuadrat itu kuadratik, ON kubik N kubik itu kubik, ONM itu eksponensial. Nah, lalu di sini kita bisa lihat tabel-tabelnya. Di sini untuk ON kuadrat itu bisa digunakan dengan bubble sort. Lalu ON log N itu bisa digunakan dengan merge sort. ON log N dengan quick sort. Lalu di sini ada radix sort, selection sort, dan insertion sort. Yang kedua, recurrence and master theorem. Rekursif adalah salah satu metode di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, rekursi diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Langkah-langkah rekursif. Langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif. Yang pertama, langkah basis. Spesifikasi anggota awal. Dapat berupa barisan, himpunan, ataupun fungsi. Yang kedua ada langkah rekursif, yaitu memberikan waktu untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Berikan definisi rekursif dari AN sama dengan RN dengan R sigma N R tidak sama dengan 0 dan N bilangan positif, bulat positif. Nah, di sini kita dapat jelaskan langkah-langkahnya. Itu N sama dengan 0, A 0 sama dengan RO sama dengan 1, N sama dengan 1, A1 sama dengan R1 sama dengan R. N sama dengan 2, A2 sama dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu seterusnya sampai didapatkan definisi yaitu A0 sama dengan R0 sama dengan 1. Dan untuk setiap AN plus 1 sama dengan R, AN untuk N sama dengan
0, 1, 2, dan seterusnya. Relasi rekursif. Relasi rekursif untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, dan seterusnya sampai N-1 untuk semua N dengan N lebih besar dari N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekursif ini bila AN memenuhi relasi rekursif. Penyelesaian relasi rekursif. Nah, di sini ada tabel yang dimana menjelaskan cara gimana kita menyelesaikan relasi rekursif. Metode substitusi kita bisa membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Lalu untuk metode pohon rekursif, mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Nah, untuk metode master, kita menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B ditambah Fn. Metode master menyediakan semacam cookbook atau buku resep untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B ditambah Fn. Dengan A lebih besar daripada 1 dan B lebih besar dari 1. Adalah konstanta dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Terdapat 3 bentuk kasus metode master. Pertama, if Fn sama dengan On log B kurang A min sigma, lalu sigma lebih besar dari 0, terus T dalam kurung N sama dengan O N log B A. Dan seterusnya bisa dilihat di gambar. Nah, untuk soal tersebut kita bisa gunakan metode master untuk menentukan Tn sama dengan O. Bila Tn sama dengan 7T N per 2 ditambah N kuadrat, maka solusinya A sama dengan 7, B sama dengan 2, Fn sama dengan N kuadrat. Lalu di sini kita turunkan jadi N2 log 7 sama dengan N2,803, N kuadrat sama dengan 0, N log 27 min sigma atau N kuadrat lebih kecil dari Cn 2,803 min sigma, di mana sigma dan C lebih besar dari 0. Yang ketiga ada divide and conquer. Divide itu membagi masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Conquer menyelesaikan sub masalah tersebut secara rekursif. Combine itu solusi masalah awal dibentuk dari solusi-solusi sub masalah. Nah, di sini kita ada contoh algoritma dari metode master ini. Nah, pertama kita untuk prosedur divide and conquer, kita menggunakan input n sebagai integer. Lalu kita deklarasikan r dan k sebagai integer juga. Lalu kita menggunakan algoritma if n lebih kecil daripada n, then ini untuk menyelesaikan masalah dari if. Then solve submasalah yang berukuran n ini. Else, selain itu, bagi menjadi r submasalah masing-masing berukuran nk. For itu untuk setiap, jadi ada pengecualian masing-masing dari rupa masalah do divide and conquer n per k. And for combine solusi dari R submasalah menjadi solusi masalah semula. And if. Lalu setelah itu jangan lupa dengan semikolonnya agar tidak error kodenya. Nah, contoh misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Jadi dasar algoritma secara divide and conquer itu seperti ini. Ini jadi dibagi, divide, jadi 2 bagian angka gini. Nah, lalu kita lakukan solve dengan tentukan minimal dan maksimal pada tiap bagian. Nah, untuk di sini ini minimalnya sama dengan 4, maksimalnya sama dengan 23, lalu di sini minimalnya sama dengan 1, maksimalnya sama dengan 35. Nah, lalu setelah itu kita combine. Maka dihasilkan untuk hasil minimal dan maksimalnya itu minimalnya 1, maksimalnya sama dengan 35. Penyelesaian menggunakan teknik DNC. Pertama kita lakukan dulu binary search, lalu kita lakukan merge sort, lalu kita lakukan pencarian max dan minimalnya, lalu kita lakukan insertion sort dan lakukan quick sort.
Binary search mencari sebuah elemen dalam list pertama. Dicek elemen di tengah list dibandingkan dengan elemen yang dicari. Jika sama sekali tidak. Jika sama, selesai. Jika tidak sama, pada bagian yang bersesuaian dikerjakan binary search. Pada setiap tahap dari dua masalah, hanya dikerjakan satu saja. Bisa kita lihat contohnya di sini dari gambar GIF ini. 21 itu lebih kecil dari 28 itu lebih kecil dari 27, maka 28 itu lebih besar daripada 27, maka 25 itu lebih kecil dari 27, lalu ditaruh di sini 27 nih. Jadi di sini ada penghitungan step-stepnya. Step 3. Nah, setelah diurutkan, lalu kita bariskan angkanya ke sini. Nah, begitu kira-kira caranya menggunakan binary search. Lalu lanjut ke metode merge sort setelah melakukan binary search tadi. Nah, di merge sort ini kita melakukan divide, yaitu mengurutkan elemen dalam list dengan menggunakan teknik merge sort. Mula-mula list dipecah menjadi dua bagian, lalu ada compare. Secara rekursif pada setiap bagian diurutkan dengan merge sort, lalu ada combine. Setelah diurutkan, dua bagian tersebut digabungkan kembali. Nah, ini seperti yang tadi di divide, lalu di conquer, lalu di combine lagi. Nah, di sini lalu kita melakukan tahapan selanjutnya, yaitu mencari max dan minusnya. Nah, untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar dalam list dari elemen yang belum terurut, mula-mula list dipecah menjadi dua bagian. Pada setiap bagian dicari nilai terkecil dan terbesar untuk menyelesaikan dua subproblem. Inilah videonya kira-kira penjelasannya. Menentukan nilai terbesar dan terkecil. Jadi yang di sini setelah dipisahkan jadi beberapa bagian. Nah, ini yang kiri ini bagian terkecil. Yang bagian kanan ini di setiap pemisahannya itu yang bagian kanan itu terbesar. Jadi dua subbagian, lalu setelah itu terakhir akan diurutkan lagi. Dibandingkan lalu diurutkan. Seperti itulah kira-kira sampai angka terbesar dari minus sampai max. Insertion sort menurutkan elemen dalam list dengan cara menyisipkan satu persatu elemen dalam list ke posisi yang sesuai. Nah, ini yang akan dilakukan setelah melakukan pencarian max dan min ini. Nah, setelah melakukan insertion sort, maka akan dilakukan quick sort, yaitu mengambil sebuah elemen pivot dalam array, kemudian meletakkannya dalam posisi yang benar dalam array dengan semua nilai yang sama. Dalam kurung pivot terletak di kirinya dan nilai yang lebih besar pivot terletak di sebelah kanannya. Secara rekursif melakukan quick sort pada bagian pertama, bagian kedua, dan seterusnya. Yang keempat ada dynamic programming MCM. Apa itu dynamic programming MCM? Dynamic programming MCM itu suatu teknik yang mirip dengan divide and conquer DNC. Atau DNC. Tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi submasalah, kemudian solusi dari sub-masalah disatukan. Jika teknik DNC generasinya adalah independen pada suatu masalah, sedangkan teknik DP generasinya adalah dependen pada submasalah. Submasalah pada teknik DP saling tergantung satu sama lain. Sehingga dalam artian submasalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari submasalah yang lain. Jadi apapun solusi yang optimal tidak masalah. Bisa kita lihat di sini untuk dynamic programming ada algoritmanya. Itu kita menggunakan fungsi def Fibonacci n, lalu if n lebih kecil daripada 2, hasil sama dengan 1, else hasil sama dengan Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2, return hasil. Jangan lupa titik komanya ini lupa ditulisnya. Seperti inilah contoh proses pemrosesannya. Perhatikan bagaimana fn-2 dan fn-3 dikalkulasikan sebanyak 2 kali. Dan semakin kita masuk ke dalam pohon pemanggilan, kita akan melihat semakin banyak fungsi-fungsi yang dipanggil berkali-kali.
Pendekatan DP menghindari kalkulasi fungsi yang berulang kali seperti ini dengan melakukan memoization, yaitu menyimpan hasil kalkulasi fungsi tersebut dan menggunakan nilai yang disimpan ketika perhitungan yang sama dibutuhkan kembali. Dengan menyimpan hasil kalkulasi seperti ini, tentukan jumlah total langkah perhitungan yang harus dilakukan menjadi berkurang. Nah, di sini kita lakukan agar bisa dikalkulasikan sehingga jumlah total langkah perhitungan yang harus dilakukan menjadi berkurang. Misalnya kita dapat menyimpan hasil kalkulasi dari fungsi Fibonacci tersebut pada sebuah dictionary seperti berikut. Memo sama dengan dictionary. Def Fibonacci underscore dp and if n in memo case return memo. Else if ini maksudnya ya. Salah tulis. N lebih kecil daripada 2, hasil sama dengan 1. Else hasil sama dengan Fibonacci underscore dp n min 1 plus Fibonacci underscore dp n min 2. Memo n sama dengan hasil, return hasil. Dengan menyimpan hasil kalkulasi dari fungsi yang telah ada, pohon pemanggilan fungsi akan terpotong setengahnya. Tentunya, perhitungan Fibonacci akan menjadi sangat efisien dengan menggunakan fungsi yang baru ini. Maka proses pemanggilan fungsi akan menjadi seperti berikut. Bisa dilihat, tidak perlu dihitung lagi karena sudah disimpan nilainya sebelumnya pada cabang sebelah kiri pohon. Yang kelima ada graf. Graf adalah kumpulan dari titik, node, dan garis di mana pasangan-pasangan titik atau node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasa disebut simpul vertex dan segmen garis ini disebut ruas atau edge. Simpul dan ruas dalam graf dapat diperluas dengan menambahkan informasi. Sebagai contoh, simpul bisa diberi nomor atau label dan ruas dapat diberi nilai juga. Perluasan dengan pemberian informasi ini sangat berguna dalam penggunaan graf untuk banyak aplikasi komputer. Contoh graf dengan simpul yang mempresentasikan kota dan ruas mempresentasikan jarak yang ditempuh di antara kota-kota tersebut. Atau harga tiket antara kota-kota. Dapat digunakan sebagai transportation network untuk mempelajari total jarak atau bisa disebut juga untuk menghitung harganya dari jarak dari suatu perjalanan dengan banyak kota pemberhentian. Macam-macam graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka akan disebutkan dengan graf sederhana atau simple graph. Seperti ini, 1, 2, 3, 4. Begitulah simpul yang graf sederhana. Lalu di sini ada jenis graf tak sederhana, unsimple graph. Ini yang bentuknya tidak beraturan, yang sangat panjang, maka disebut unsimple graph. Lalu ada berdasarkan orientasi arah pada sisi disebut graf tak berarah atau undirected graph. Bisa dilihat di sini ada 1 2 3 4 berdasarkan orientasi arahnya ada 1 2 3 4 lalu muter lagi. Ada yang juga yang sampai membuat lingkaran di ujungnya, itu adalah graf yang tak berarah. Lalu di sini ada graf berarah, yaitu graf yang orientasinya berarah. Ini ada graf berarah yang tunggal, lalu di sini ada graf berarah yang ganda. Saya lihat di sini yang berarah ada 1 2 3 4, lalu bisa ditarik lagi lewat sini 1 2 3 4 lagi, jadi itu adalah graf berarah. Matriks dan graf. Matriks ruas adalah setiap simpul dan ruas yang terhubung menjadi baris atau kolom matriks, dan hubungan setiap simpul dan ruas hanya bernilai 1, tidak bisa bolak-balik. Nah, ini adalah gambar dari matriks dan graf. Gabungan dari matriks dan graf. Nah, di sini untuk matriksnya ada 1 2 dan 1 3 dan 1 4 dan 1 5. Lalu ada 2 1 2 3 3 1 3 2. Lalu ada 3 4 3 5 4 1 4 3 4 5 5 1 5 3 5 4. 1 2 1 3 1 4 1 5. Lalu
21, 23, 31, 32, 34, 35. Jadi seperti itu dipasang-pasangkan. Nah, lalu di sini ada matriks adjacency atau matriks ketetanggaan, juga ada matriks insiden atau matriks bersisian. Bisa dilihat di sini. Ini adalah matriks ketetanggaan, lalu ini adalah matriks bersisian. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu complexity teori P versus NP. Polinom. P atau polinom adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contohnya, pertama ada persoalan shifting, kedua persoalan tes bilangan prima, ketiga persoalan uji kesamaan dua buah matriks. Non-deterministic polinomial. Non-deterministic polinomial adalah algoritma non-deterministik yang tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial. Verifikasi dalam waktu polinom artinya jika diberikan sebuah kandidat jawaban, kita dapat memeriksa apakah jawaban itu benar atau salah dalam waktu polinom. Ini berbeda dengan menemukan solusi persoalan dalam waktu polinom. Nah, di sini ada NP, lalu di sini ada P. Nah, P ini di dalam lingkarannya NP, maka P adalah himpunannya NP. Jika P sama dengan NP, maka banyak persoalan keputusan yang dapat dipecahkan dengan algoritma yang kebutuhan waktunya polinom. Namun kenyataannya, banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP, sehingga kita mengasumsikan saat ini bahwa P sama dengan NP. Sirkuit Hamilton, solusinya adalah dari garis-garis yang beracak ini, solusinya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 4, 1. Nah, itu akar kita mempertemukan dari garis ke garis, dari awal ke awal agar saling bertemu. Dapat jadi sirkuit Hamilton ini dapat diverifikasi dengan cepat dan juga menemukan solusinya membutuhkan waktu yang eksponensial. Sekian presentasi dari saya, materi-materi DAA selama semester ini yang telah diajarkan Ibu Sofi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.